implementasi kurikulum merdeka terdapat yang namanya profil pelajar Pancasila. Tetapi sebelum kita memulai tentang pelajaran tentang profil pelajar Pancasila, kita ice breaking dulu untuk penyelenggaraan kita semua. Semangat? Oke, semuanya berdiri semua ya. Kita ice breaking dulu. Kita masuk dengan materi kita, yaitu anak-anak duduk semuanya. Kita akan memulai pelajaran kita tentang implementasi kurikulum merdeka atau yang disebut dengan IKM. Pada implementasi kurikulum merdeka terdapat yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa itu profil Pancasila? Akan Bapak jelaskan. Pada profil Pancasila terdapat yang namanya struktur atau implementasinya. Ada 6. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang tahu apa itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Ya, Dendi. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya menghayati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia. Terima kasih Dendi. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yaitu seperti kegiatan yang selalu kita lakukan. Kegiatan sekolah yang kita lakukan itu beriman. Kita mempercayai yang ada Tuhan. Selalu kita melakukan dalam pelajaran agama Islam, kita selalu melakukan sholat duha yang selalu kita laksanakan siang hari di sekolah kita ini, yang kita terapkan. Jadi semua pahamkan apa yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Paham? Oke. Yang kedua itu berkepentingan global. Berkepentingan global. Paham? Tahu artinya berkepentingan global? Ada yang tahu? Oke. Dendi. Rojik. Nama saya Rojik dari SMP Negeri 2 Erjoman, Kabupaten Asahan. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Terima kasih Rojik. Oke, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Yang artinya kita di sini tidak boleh membedakan suku, ras dan agama. Yang mana kita harus saling menghargai antara suku, agama dan ras yang lainnya. Kita saling menghormati. Tidak boleh kita mencela atau memaki suku lain. Kita itu sama, saling berjuang sama. Kita sebagai pelajar, kita harus bekerja sama, walaupun kita berbeda-beda. Setuju semua? Oke, bagus anak-anak semua. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah mandiri. Tahu arti mandiri? Belum ada yang tahu? Adakah yang tahu di sini apa itu mandiri maksudnya? Belajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Oke, terima kasih Rini. Betul, mandiri. Berarti kita di sini didorong untuk bersikap mandiri. Yang mana bukan untuk mandi sendiri, bukan. Mandiri di sini adalah ketika kita disuruh mengerjakan sesuatu, kita itu sudah siap mengerjakannya tanpa disuruh orang lain, tanpa diperintah terlebih dahulu. Paham semuanya? Paham. Ya.
sudah bisa mengerjakannya dengan sendiri, tanpa paksaan, tanpa harus dorongan orang lain, tanpa harus dimarahi guru, menyapu. Kita tidak boleh disuruh harus menyapu, kita lari-lari. Tapi kita harus mempunyai tanggung jawab sebagai siswa, sebagai pelajar. Bahwasanya kita sudah mandiri, tanpa disuruh, kita sudah bersikap melihat sampah itu sudah dengan mandirinya kita membersihkannya. Paham semua kan? Paham. Terima kasih semuanya. Oke. Yang keempat kita ada bergotong royong. Bergotong royong di sini akan menjelaskan. Bergotong royong itu maksudnya kita di sini sebagai pelajar profil Pancasila kita harus bergotong royong. Bergotong royong itu dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Seperti contohnya membersihkan sekolah, kita harus gotong royong bersama-sama agar beban yang sulit itu menjadi mudah dikerjakan. Yang kelima, bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Di sini maksudnya kita sebagai pelajar Pancasila kita harus mampu berpikir dengan logis, berpikir ke depan, menciptakan suatu kreasi kreatif yang mana kita menciptakan sesuatu hal yang baru, menciptakan karya-karya yang baru yang mana ke depannya karya-karya ini akan kita gunakan sebagai suatu inovasi kita di sekolah kita ini. Penempatannya menarik kritis dan kreatif ini kita gunakan sebaik mungkin, kita berpikir logis yang mana kita mampu menciptakan segala hal yang baru tanpa disuruh. Izin Bapak, coba Bapak jelaskan yang pertama sekali tentang profil kepala sekolah, yang kedua tentang profil sekolah kita ini. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari UPTD SMP Negeri 2 Erjoman menjelaskan yang pertama profil kepala sekolah. Nama kepala sekolah UPTD SMP Negeri 2 Erjoman yaitu Bapak Fahrudin SPB. Kemudian NIP beliau yaitu 19650514 1991031005 dan beliau lulusan dari S1 olahraga Unimed. Selanjutnya TMT di sekolah ini Bapak Fahrudin mulai dari tanggal 24 April tahun 2021. Selanjutnya untuk profil sekolah, nama UPTD SMP Negeri 2 Erjoman berdiri tahun 2007 dan jumlah rombel untuk saat ini yaitu sebanyak 13 rombel. Jumlah siswa seluruhnya 392 siswa. Jumlah guru sebanyak 25 orang yang terdiri dari PNS 9 orang, P3K 1 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 4 orang. Ini Pak. Ya. Dalam kesiapan dan persiapan untuk melakukan percepatan implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini Pak, apa yang dilakukan Pak? Silakan Pak. Nah, untuk mengenai persiapan sekolah kami ini yang pertama, warga sekolah baik guru maupun siswa ditekankan untuk membuka user ID pada platform Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Selanjutnya mengikuti sosialisasi IKN via daring maupun luring. Selanjutnya mengikuti pelatihan mandiri untuk guru-guru yaitu di platform Merdeka Mengajar. Dan selanjutnya melakukan aksi nyata pembelajaran di ruang kelas yang mana pelaporannya diupload di platform Merdeka Mengajar. Untuk ini Pak, motivasinya Pak, kira-kira apa Pak? Dari seorang kepala sekolah dalam melaksanakan mempercepatan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Motivasi dari pihak kepala sekolah yaitu melakukan supervisi yang dilakukan seminggu sekali setiap hari Sabtu mengenai implementasi kurikulum merdeka. Ya, juga udah membentuk tim
percepatan Pak untuk melaksanakan Untuk IKN? tim sudah kami bentuk, yaitu yang terdiri dari untuk penanggung jawabnya, yaitu kepala sekolah sendiri. Kemudian anggota terdiri dari 2 orang ASN, yang mana yang bernama Ima Juliana SPDI dan Dwi Budi Mulyono MPD. Dan selanjutnya P3K 1 orang, yaitu dengan nama Bayu Dwintara, dan honor 2 orang, Kurniawan Saputra SPD dan Rika Dwi Mutia SPD, dan operator yaitu Rizky Atsmil Sarjana Ekonomi. Demikian. Terakhir Pak, ya terakhir untuk ini Pak, prestasi, baik itu prestasi guru kita, baik itu prestasi murid-murid kita di sekolah ini, apa Pak yang sudah diraih Pak? Silakan Pak. Untuk prestasi sekolah ini sebetulnya sudah banyak Pak, ya tahun-tahun lewat, cuma untuk ini yang kami sampaikan tahun ini, yaitu yang pertama juara 1 Senandong Asahan tingkat kabupaten Asahan putra dan putri tahun 2022. Kemudian juara 3 turnamen futsal antar kecamatan tahun 2023. Juara 2 Gurupai berprestasi tingkat kabupaten Asahan tahun 2023. Kemudian juara 3 ganda putri tenis meja Porda Korpri Sumut tahun 2022. Mungkin itu Pak untuk tahun terakhir ini. Luar biasa Pak prestasinya di sekolah kita ini. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Tetap semangat Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Itulah wawancara kami tadi dengan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 2 Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara terkait tentang percepatan implementasi kurikulum merdeka di Kabupaten Asahan. Pers Indonesia. Saya Habib SPD mewakili Kepala UPTD SMP Negeri 2 Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara siap melaksanakan dan menerapkan implementasi kurikulum merdeka menuju Asahan